Bencana alam sering melanda Indonesia. Dikutip dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, hal ini karena Indonesia berlokasi di pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Kondisi itulah yang menimbulkan potensi bencana alam seperti gunung Merapi, gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Beberapa bencana alam yang terjadi bahkan cukup besar untuk sampai terasa atau disoroti oleh negara-negara lain, bahkan memakan korban jiwa yang mencapai ratusan ribu jiwa. Berikut adalah 10 daftar bencana terbesar di Indonesia yang mengguncang dunia dan bahkan banyak memakan korban jiwa. Dan selamat datang di akun channel YouTube Kreatif Hamdi. Sepuluh bencana terbesar di Indonesia yang memakan banyak korban jiwa. 1. Letusan Gunung Merapi tahun 1930 dan 2010. Dikutip dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, tercatat sejak tahun 1600-an, Gunung Merapi telah meletus lebih dari 80 kali dengan interval letusan 4 tahun sekali. Erupsi terbesarnya terjadi pada tahun 1930. Awan panas menuruni lereng 20 km ke arah barat, memporak-porandakan 23 desa dan menewaskan 1.369 penduduk. Erupsi lainnya kembali terjadi 80 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 5 November 2010. Debu vulkaniknya tidak hanya menutupi wilayah Yogyakarta, tapi juga sampai ke sejumlah wilayah di Jawa Barat. BNPB menyatakan bahwa jumlah korban tewas Merapi mencapai 275 orang, termasuk sang guru kunci Mbah Marijan alias Ki Suraku Hargo yang ditemukan tewas akibat terjangan awan panas di rumahnya. Peristiwa meletusnya Gunung Merapi sontak menjadi sorotan media internasional, diantaranya Inggris, Jerman, Perancis, dan Singapura. 2. Gempa, tsunami, dan likuifaksi di Palu dan Donggala pada tahun 2018. Pada tanggal 28 September 2018, warga di wilayah Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, dan Kota Palu dikejutkan dengan guncangan gempa. Guncangan di Palu sebesar 7,8 skala Richter dengan kedalaman 10 km. Sementara posisinya berada 27 meter arah timur Laut Donggala. Lalu 5 menit kemudian, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan tsunami. Namun gelombang tsunami setinggi 6 meter terlanjur menyapu kota Palu sebelum warga sempat melarikan diri ke daratan tinggi. Selain tsunami dan gempa, bencana likuifaksi juga terjadi, membuat tanah melarut dan membawa apapun yang berada di atasnya untuk mengalir. BBC menyebut bahwa jumlah korban tewas mencapai 2.045 orang. Sejumlah negara pun ikut mengeluarkan bantuan kepada Indonesia, diantaranya Inggris, Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru memberikan total bantuan mencapai 20,8 juta dalam bentuk uang maupun barang. 3. Gempa Padang tahun 2009. Pada tanggal 30 September 2009 terjadi sebuah peristiwa memilukan di Sumatera Barat. Gempa bumi berkekuatan 7,6 skala Richter terjadi di lepas pantai pada pukul 17:16 waktu Indonesia Barat dengan kedalaman 87 km di sekitar 50 km barat laut Kota Padang. Kerusakan terjadi di banyak wilayah seperti Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Pariaman, Kabupaten Agam, dan Pasaman Barat. Kekuatan gempa bahkan terasa sampai luar Indonesia seperti Malaysia, Brunei, Darussalam, dan Singapura. Berdasarkan data pemerintah daerah Sumatera Barat, korban jiwa yang ditimbulkan sekitar 1.115 orang tewas, 2.320 orang terluka, dan 279.000 bangunan mengalami kerusakan. Banyak negara yang membantu Indonesia atas peristiwa tersebut seperti Australia, China, Uni Eropa, Hong Kong, dan masih banyak negara lainnya yang ikut memulihkan Sumatera Barat akibat gempa Padang pada tahun 2009. 4. Letusan Gunung Toba 74.000 tahun yang lalu. Seperti diketahui, Danau Toba adalah ikon dari Sumatera Utara dan diapuk menjadi danau terbesar di Indonesia dengan luas 1.130 km persegi. Namun dikutip dari situs Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Danau Toba dulunya merupakan super vulkano dan gunung api yang aktif. Dipercaya sekitar 74.000 tahun yang lalu, letusan gunung api Toba mampu meluluh lantakkan sebagian besar umat manusia. Letusan menjadi yang paling dahsyat yang pernah ada di muka bumi ini. Hanya 5.000 sampai 10.000 orang saja yang mampu bertahan, bahkan perubahan iklim global sempat terjadi. Gunung tersebut memuntahkan 28.000 km kubik abu dan menutup atmosfer bumi hingga 6 tahun lamanya.
dan juga menurunkan suhu udara di permukaan bumi. 5. Gempa Yogyakarta pada tahun 2006. Pada 27 Mei 2006, tepatnya di pagi hari, pada pukul 5:53 terjadi gempa bumi berkekuatan 5, skala Richter yang mengguncang Yogyakarta dan sekitarnya. Orang-orang banyak yang masih dalam kondisi terlelap sehingga mereka terjebak di dalam rumah yang roboh. Sebanyak lebih dari 5.800 orang meninggal dan 20.000 lainnya terluka. Bangunan dan infrastruktur hancur, bahkan Candi Prambanan ikut menjadi korban. Diyakini gempa Yogyakarta menjadi gempa terbesar kedua di Indonesia setelah peristiwa yang menimpa Aceh di tahun 2004. Akibat dari peristiwa gempa 2006, Yogyakarta mulai meningkatkan mitigasi bencana. Menteri-menteri penanggulangan bencana se-Asia Pasifik mengadakan pertemuan pada tahun 2012 di Yogyakarta untuk memaparkan pelajaran yang bisa diambil dari gempa 2006. Dan deklarasi Jogja ditetapkan sebagai dokumen PBB. 6. Tsunami Flores pada tahun 1992. Pada tanggal 12 Desember 1992, gempa berkekuatan 6,8 skala Richter mengguncang Laut Flores. Pusat gempa terletak di kedalaman laut 35 km arah barat kota Maumere, tepatnya pada pukul 13:29 waktu Indonesia Tengah. Tidak hanya itu, tsunami setinggi 30 meter juga menerjang selama 15 menit, meluluhlantakkan rumah yang hancur karena gempa. Wilayah yang terkena dampak tsunami berada di Kabupaten Sika, Ende, Ngada, dan Flores Timur. Peristiwa tersebut menewaskan lebih dari 3.000 jiwa, 500 orang hilang, 447 orang luka-luka, dan 5.000 warga terpaksa mengungsi. Tercatat pula 18.000 rumah, 113 sekolah, dan 90 tempat ibadah hancur. Karena saat itu Indonesia belum memiliki ahli tsunami. Maka riset mengenai peristiwa tsunami Flores banyak dilakukan oleh peneliti asal Jepang. 7. Gempa dan Tsunami Aceh 2004. Pada tanggal 26 Desember 2004 lalu, tepatnya pada pukul 7:58 waktu Indonesia Barat, terjadi sebuah gempa di Banda Aceh, disusul tsunami besar yang meluluhlantakkan sebagian besar wilayah di Banda Aceh. Dikutip dari jurnal Tsunami 2004, sebagai dasar penataan ruang kota Melaboh, gempa bumi tektonik berpusat di Samudra Hindia dengan kekuatan 9,1 skala Richter. Gempa tersebut bahkan disebut sebagai gempa terbesar kelima yang pernah terjadi dalam sejarah. Lalu timbul gelombang tsunami setinggi 30 meter. Tidak hanya Indonesia, ada 15 negara terdampak dalam peristiwa ini. Namun yang banyak memakan korban jiwa adalah di Sri Lanka, India, Bangladesh, Thailand, Maladewa, Malaysia, dan Somalia. Menurut data Bank Dunia, ada sekitar 169.000 jiwa korban meninggal dari Indonesia. Sementara total keseluruhan korban mencapai 230.000 jiwa di negara-negara terdampak. 8. Letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Gunung Krakatau berada di tengah antara Pulau Jawa dan Sumatera. Berkat letusan Gunung Krakatau berubah pada tahun 1883, kedua wilayah yang tadinya menyatu tersebut kini terpisah. Letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 dipercaya sebagai letusan eksplosif terbesar yang pernah ada sepanjang catatan sejarah Indonesia. Tepat pada tanggal 26 dan 27 Agustus 1883, Krakatau memuntahkan jutaan ton batu, debu, magma hingga material vulkanik. Bakal letusan mampu menciptakan gelombang tsunami yang meluluhlantakkan pesisir Lampung dan Banten. Ledakannya terdengar sampai ke Perth, Australia. Ribuan orang meninggal akibat gelombang yang panas. Tsunami yang menghancurkan pulau-pulau di sekitar Krakatau hingga berdampak secara global, seperti peningkatan suhu bumi yang mengacaukan cuaca selama bertahun-tahun. Langit di seluruh dunia menjadi gelap dan terjadi fenomena matahari terbenam yang luar biasa. 9. Letusan Gunung Tambora pada tahun 1815. Ledakan Gunung Tambora terjadi pada April 1815 dan mengukir sebagai salah satu ledakan gunung terbesar yang berdampak secara global. Puncak letusan eksplosif itu terjadi pada tanggal 10 April 1815. Letusan Gunung Tambora berhasil membuat bumi mengalami tahun tanpa musim panas pada tahun 1816 karena suhu global berkurang antara 0,4 sampai dengan 0,7 derajat Celcius. Volcanic Explosivity Index mencetus bahwa ledakan Gunung Tambora mencapai level 7, yakni 10 kali lebih besar dari Krakatau. Isi perut gunung berupa material vulkanik, abu dan batuan cair dimuntahkan. Bahkan suara ledakannya terdengar sampai Sumatera. Dipercaya bahkan suara ledakan setara dengan 800 megaton TNT.
Bahkan Sir Stanford Raffles sampai menurunkan pasukannya untuk menyelidiki asal suara tersebut. Akibat peristiwa ini sebanyak 80.000 orang tewas. 10. Letusan Gunung Kelut pada tahun 2014. Gunung Kelut di Jawa Timur meletus setelah sebelum naik status menjadi waspada. Letusan tersebut dianggap menjadi yang terbesar setelah peristiwa pada tahun 1990 pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat. Gunung Kelut memuntahkan letusan berupa aliran magma menyebabkan hujan kerikil di beberapa wilayah Jawa Timur. Bahkan gerungan terdengar sampai Purbalingga. Hujan abu juga membuat menutup sebagian besar Pulau Jawa, menghentikan segala aktivitas masyarakat. Korban tewas akibat letusan tersebut mencapai 4.000 orang berdasarkan laporan BNPB. Namun sejak abad ke-15 Gunung Kelut setidaknya telah memakan lebih dari 15.000 jiwa, termasuk letusan di tahun 1919 yang merenggut nyawa 5.160 jiwa. Dampak dari meletusnya Gunung Kelut pada tahun 2014 lalu itu menyita perhatian dunia. Sejumlah media massa internasional ikut menyampaikan berita tersebut. Nah, itulah di teman 10 bencana terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Gimana menurut teman? Silahkan tulis di komentar ya. Harapannya tidak akan ada lagi bencana besar yang terjadi di Indonesia, dan kita selalu aman dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita close video ini, seperti biasa kembali kita ingatkan teman untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, aktifkan juga tanda loncengnya, like dan komennya jangan sampai ketinggalan. Serta jika menurut teman video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya, agar kita selalu semakin semangat untuk memberikan video menarik lainnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu di video selanjutnya dan jangan lupa bahagia, bye bye.